Kamu kenapa, Ra? Pulang Lan, kita harus pulang sekarang pokoknya. Titik. Kenapa? Kan kita baru nyampe, Ra. Gak peduli, pokoknya kita harus pulang sekarang. Ini demi kebaikan kita. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gunung adalah salah satu tempat yang digadang-gadang angker oleh sebagian orang tuh. Katanya banyak cerita serem tentang pendaki yang hilang atau apalah, dan cerita horor pendakian ini banyak sekali peminatnya. Nah, kali ini gue akan bawain sebuah cerita horor pendakian yang lumayan seru ceritanya untuk lo dengerin tuh. Kali ini gue akan bawain sebuah cerita horor yang cukup serem, berjudul Cerita Seram di Gunung Sindoro, karya Tusrini. So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Cerita ini adalah pengalaman aku sendiri. Ceritanya belum lama ini terjadi, tanggal 14 Februari kemarin tuh. Dalam cerita ini, bukan cuma aku sendirian, ada dua sahabatku, teman pendakianku tuh. Namanya Ara dan Jia. Awal cerita, dari tanggal 1 tahun baru ini, kita bertiga lagi pada kumpul tuh, di rumah. Emang udah biasa, rumahku tersebut dijadikan base camp bagi tempat kumpul mereka tuh. Kenapa demikian? Karena aku pribadi gak suka nongkrong di luar, kecuali emang penting banget tuh, dan lagi jenuh banget. Begitupun dengan dua sahabatku tersebut. Mungkin karena sudah lelah dengan pekerjaan sehari-hari. Di sini kita ngobrol tentang pendakian tuh akhirnya. Pembicaraan pun dimulai kala itu. Kita muncak yuk. Kemana? Gimana kalau ke Salak aja? Kita terakhir ke sana 2016 tuh. Aku sih ayo aja. Kalau kamu Lan gimana? Oke, tanggal berapa? Biar aku ambil cuti. Tanggal 14 aja gimana? Itu kan hari Valentine. Iya, insya Allah. Semoga kita sehat selalu. Biar bisa mendaki lagi. Serius ya ini? Aku kangen banget jembatan Set Ani. Tapi asli sih, Salak penuh perjuangan banget. Dengan medan yang luar biasa melelahkan. Tapi sampai puncak, bukan main indahnya. Bener tuh. Apalagi pas lo naik tebing itu. Sumpah kayak tokek banget. Kita pun bertiga menceritakan pendakian kita pas di Gunung Salak 2016 silam. Setelah dari Gunung Salak itu, kita bertiga pun akhirnya pergi tuh ke Gunung Merbabu. Nah, ini pendakian terakhir kita di tahun 2016 lalu. Dan kali ini baru direncanakan lagi tuh setelah 7 tahunan lalu. Tapi naas menimpaku. Ketika tanggal 6 Januari 2024, aku pun mengalami kecelakaan yang membuat lutut kaki kiriku retak kala itu. Dan butuh waktu lama untuk recovery atau pemulihan. Alhasil kita pun mengurungkan niat tuh untuk mendaki Gunung Salak tersebut karena terlalu ekstrim medannya. Dan aku pun baru pulih dari rasa sakit tersebut. Hingga akhirnya kami pun memutuskan untuk mendaki gunung terdekat saja dari kota kami. Tentunya dengan medan yang terlalu menantang tuh dan cocok untuk para pemula. Akhirnya kita pun memutuskan tanggal 14 Februari tersebut kita akan mendaki ke Gunung Sindoro lewat jalur kidung tuh. Keanehan mulai terasa saat kita mau berangkat. Kita kala itu berangkat jam 12:30 siang tuh. Cuaca kala itu sangat bagus dan mendukung untuk kita pergi. Matahari tak terlalu terik dan gak hujan pula tuh. Perjalanan dari rumah ke Sindoro pun sekitar 4 jam lebih. Singkat kata, kita pun sampai tuh di pos pendaftaran sekitar pukul 4:30 sore tuh dengan keadaan hujan gerimis di lokasi sekitar. Kita mau langsung naik. Yang benar aja, ini kan udah mau malam. Mau kalian kemalaman di tengah hutan? Kita naik besok pagi aja. Malam ini kita keliling Wonosobo dulu. Kita naik jam berapa besok? Kita naik pagi-pagi buta, biar nyampe puncak agak siangan tuh. Dan kita bisa melihat sunset. Udah jam 3 pagi aja. Buset, Dingin coy. Mistis banget pokoknya. Ya udah, aku ngomong dulu sama petugasnya ya. Kita mendaki sekitar jam 3:30 pagi. Boleh kan? Aku dan Jia pun hanya mengangguk tuh dan menunggu di warung tersebut. Tak berselang lama, Ara pun datang kembali dengan senyuman yang manis.
Kita bertiga pun gak menyewa tempat tidur tuh, karena tahulah kantongnya lagi pada kosong tuh kala itu. Kita pun numpang istirahat di warung tempat pertama kita duduk tersebut. Sang pemilik warung pun menyetujui kalau kita istirahat di sana. Singkat cerita, kami pun mendaki tuh di setengah 4 subuh kala itu. Kami pun mendaki ditemani satu petugas Gunung Sindoro tersebut. Di tengah perjalanan, kami pun beristirahat sebentar setelah sekitar 3 jam pendakian. Biasanya, waktu yang ditempuh untuk mendaki Gunung Sindoro tersebut adalah 6-7 jam tuh. Aku pun duduk di paling atas, sedangkan Ara duduk paling bawah saat itu. Jia pun yang memang suka mengobrol, dia sedang asik ngobrol tuh sama petugas gunung tersebut. Kala itu, matahari pun masih malu-malu tuh menunjukkan sinarnya, tapi cuaca sangat indah. Walau kita masih berada di tengah-tengah gunung tersebut. Mataku pun menunjuk ke arah semak dengan akar pohon yang menjulang di pinggir tempat tersebut. Aku pun melihat hewan berwarna putih, tapi sudah kotor dengan tanah tuh. Karena aku orangnya kepoan, aku buka semak belukar tersebut. Dari sana aku pun sedikit terkejut tuh. Di tengah hutan tersebut terdapat sebuah kucing yang sangat cantik rupanya. Ia dalam kondisi sangat lemah saat itu dan tak berdaya. Tapi dia masih hidup dengan napas yang perlahan-lahan tuh. Ja, ini kucing kan? Tanyaku ke dia kala itu sambil mengangkat kucing tersebut. Lah iyalah itu kucing. Kok bisa ya ada kucing di tengah-tengah hutan begini? Gak tahu, kasihan dia kelaparan. Ucapku kala itu sambil mengusap halus bulu putih kucing tersebut. Aku pun memberi kucing tersebut minum tuh, tapi dia tak minum sama sekali. Entah kenapa. Buang kucing itu, kasihan Ra. Gak apa-apa kalau mau dirawat, itu kucing hutan. Aku pun terus mengangguk sambil terus mengusap-usap bulunya tersebut. Tapi tak berselang lama, kucing itu pun meninggal dan tak bernapas sedikit pun tuh. Aku pun sedikit merinding saat itu atas kematian kucing tersebut. Aku pun langsung melepas kerudung kala itu untuk membungkusnya. Tapi karena petugas tersebut bilang harus dibawa, akhirnya jasad kucing itu pun aku bawa pulang tuh. Kami pun langsung melanjutkan pendakian tersebut. Di sini Ara sudah mulai aneh kala itu. Dia terdiam setelah aku membawa kucing tersebut. Kita pun gak sama sekali berpapasan dengan pendaki lain tuh. Hanya kita bertiga kala itu dan sang petugas gunung tersebut. Setelah memakan waktu hampir 8 jam, kita pun sampai di puncak tuh akhirnya. Sekitar pukul setengah 12 siang tuh. Dengan cuaca yang mendung, aku pun harus hati-hati tuh, karena kakiku belum sembuh sepenuhnya dari cedera yang kemarin tuh. Kita pun melepas penat sekejap dengan membentangkan tubuh di atas bebatuan gunung tersebut. Sambil tersenyum, aku pun menaruh kucing itu tepat di sampingku. Tak tahu kenapa, tiba-tiba kala itu aku terlelap tidur tuh. Benar-benar terlelap. Seakan aku tidur lama banget, padahal cuma 5 menit tuh saat kulihat jam tanganku tersebut. Ternyata di atas sedikit ramai pendaki yang berombongan kala itu. Yuk kita pulang aja. Cap Ara sambil mengangkat carrier-nya tuh. Kira benar. Baru juga sampai, udah mau pulang lagi loh. Asal aneh. Pokoknya kita harus turun sekarang. Titik. Yang benar aja. Terus kamu bawa tenda buat apa? Pulang sekarang. Aku pun hanya diam dan melihat kedua temanku tersebut beradu omongan tuh. Aku pun lalu mendekati Ara saat itu. Kamu kenapa, Ra? Pulang, Lan. Kita harus pulang sekarang, pokoknya. Titik. Kenapa? Kan kita baru nyampe, Ra. Gak peduli, pokoknya kita harus pulang sekarang. Ini demi kebaikan kita. Kita pulang besok pagi ya. Kalau kalian gak mau pulang, aku bisa turun sendiri kok. Cap Ara kala itu sambil melangkah pergi tuh. Dan di situ kita benar-benar bingung dengan sikap Ara saat itu. Dia pun terus meracau dengan penuh emosi tuh. Karena tak ada pilihan lain, kami pun turun tuh kala itu bersama petugas tersebut. Benar-benar hanya 30 menit kita di atas sana tanpa foto ataupun apapun tuh. Karena setiap mau foto, Ara selalu bilang, "Jangan." Kita pun akhirnya turun, dibarengi dengan hujan deras dan jalanan yang licin.
hingga membuat aku terjatuh berulang kali tuh. Aslinya, aku pun udah sanggup lagi tuh, karena kakiku benar-benar sakit kala itu. Hingga akhirnya, aku pun dipapa oleh Jia kala itu, di bawah derasnya hujan. Selama turun, tak ada kata terucap dari arah sama sekali tuh. Sungguh aneh. Kita pun bolak-balik istirahat. Pun arah kala itu terus berjalan tanpa menoleh ke belakang tuh. Sungguh egois, pikirku kala itu. Aku pun memutuskan untuk bilang ke petugas tersebut karena kakiku benar-benar sakit tuh. Aku pun tak mampu mengimbangi jalannya Ara yang begitu cepat saat itu. Ara pun kala itu sampai lebih cepat tuh bersama petugas tersebut. Sedangkan aku dan Jia berada di belakang tuh ketinggalan. Entah berapa kali aku dan Jia jatuh bangun tuh. Sedangkan Ara sudah nggak terlihat sama sekali. Aku dan Jia pun sampai bawah sekitar pukul 20 tuh. Tapi kalau Ara, aku nggak tahu dia sampai jam berapa. Kami pun langsung memutuskan untuk pulang kala itu ke rumah. Karena Ara benar-benar meninggalkan kita. Tiba-tiba saja ada mbah-mbah tuh datang ke parkiran sambil menepuk pundakku. Cah Ayu, sampai rumah langsung mandi ya. Langsung minum kopi pahit ya nak. Terus jangan lupa kucingnya dimakamkan ya. Ucap mbah tua tersebut. Belum sempat menjawab, Jia pun malah teriak kala itu. Lan, ayo. Teriak dia kala itu yang sudah berada di atas motornya tersebut. Karena kita bertiga mau motor sendiri-sendiri, aku pun hanya menganggukkan kepala tuh kepada Jia tersebut. Ketika aku menoleh ke mbah tersebut, dia sudah tidak ada. Sungguh aneh. Sampai sekarang, aku pun masih bingung kenapa mbah tersebut tahu kalau aku bawa kucing tuh. Sedangkan Ara, dia pun diajak ngomong hanya diam saja tuh. Gimana ceritanya? Lumayan seram kan? Walaupun singkat, semoga Anda terhibur. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang punya cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horror area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy sini pamit undur diri. Bye.